Halo, bertemu lagi dengan saya Freya di channel Freya Days. Jangan lupa pencet tombol subscribe dan lonceng ya, agar tidak ketinggalan resep-resep asik lainnya. Kali ini kita akan membuat Korean garlic bread ala Freya. Rasa roti ini renyah di bagian luar dan lembut di bagian dalam. Perpaduan rasa cream cheese sebagai isian, gurihnya buttercream, dan aroma bawang putih, serta taburan daun parsley membuat roti ini enak dijadikan sarapan atau sebagai teman minum teh. Kalau pengen tahu bagaimana caranya dan apa saja bahan yang dibutuhkan, tonton terus video ini ya. Jangan di skip loh ya. Yuk kita buat sama-sama. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk pertama-tama adalah bahan untuk membuat roti. Bahan yang dibutuhkan untuk membuat roti adalah tepung protein tinggi, gula pasir, ragi instan, telur, susu cair, butter, dan garam. Untuk bahan isian, bahan yang dibutuhkan adalah cream cheese, whipped cream, dan gula halus. Sedangkan bahan untuk olesan yang dibutuhkan adalah butter, telur, bawang putih, susu kental manis, dan daun parsley secukupnya. Pertama-tama, kita pecahkan telur dan masukkan ke dalam susu dingin. Kita siapkan mixer, lalu kita masukkan terigu ke dalam mixer. Setelah itu, kita masukkan gula pasir. Lalu, selanjutnya masukkan ragi instan. Campur dengan mixer berkecepatan rendah. Hal ini bertujuan agar bahan-bahan kering ini tercampur rata. Setelah benar-benar tercampur rata, kita dapat menuangkan campuran susu dan telur ke dalam mixer. Tuangkan secara perlahan-lahan. Biarkan mixer memutar dengan kecepatan rendah. Setelah mulai agak kalis, kita bisa memasukkan butter dan garam. Lalu, rubah kecepatan mixer menjadi yang paling tinggi. Sampai adonan menjadi kalis. Ketika adonan sudah menjadi kalis, kita bisa mematikan mixer. Kita ambil sebagian adonan, lalu kita rentangkan. Jika tidak sobek seperti ini, maka adonan ini telah benar-benar kalis. Lalu adonan siap dipindahkan ke dalam wadah untuk di-proofing. Sebelum dipindahkan, kita bulat-bulat adonan seperti ini. Kita letakkan adonan ke dalam wadah yang sudah diolesi minyak goreng. Lalu tutup dengan plastik yang rapat, agar adonan bisa mengembang sempurna. Proses ini akan berlangsung selama kurang lebih 45 menit. Atau tergantung dengan kondisi ruangan. Setelah mengembang 2 kali lipat, kita buka plastiknya. Lalu, mulai kita timbang dan pindahkan ke loyang yang sudah diolesi dengan minyak goreng. Kita buat berat satu buah roti adalah 45 gram. Bulatkan adonan seperti ini dulu, lalu pindahkan dan susun di loyang. Adonan harus kita bulatkan seperti ini agar bentuknya mulus
dan dalamnya lembut serta tidak ada udara di dalamnya. Sehingga tekstur rotinya nanti akan rapat namun rasanya tetap lembut. Terus bulat-bulatkan adonan sampai adonan yang tadi habis. Setelah itu, tutup dengan plastik untuk proses pengembangan yang kedua. Setelah adonan mengembang, masukkan ke dalam oven yang sudah dinyalakan terlebih dahulu dengan suhu 170 derajat Celcius. Panggang dengan api bawah selama 25 menit. Lihat, rotinya bisa mengembang dengan sempurna ya. Setelah matang, keluarkan dan sisihkan. Sekarang kita buat isian cream cheese-nya. Tuang cream cheese ke dalam wadah, kocok dengan whisk sampai rata, lalu masukkan whipped cream. Aduk kembali sampai rata. Terakhir, masukkan gula halus. Aduk sampai benar-benar tercampur rata ya. Jika sudah diaduk dengan whisk, kita bisa melanjutkan mengaduknya dengan spatula agar campuran cream cheese dan gula halus ini dapat menjadi lembut dan tercampur rata. Setelah tercampur rata, masukkan ke dalam plastik segitiga. Plastik segitiga kita ikat, lalu kita sisihkan. Selanjutnya, kita siapkan bahan olesannya. Tuang butter cair ke dalam wadah. Kemudian, masukkan susu kental manis. Setelah itu, kita masukkan bawang putih yang sudah diparut sampai halus. Lalu, masukkan telur. Aduk hingga benar-benar rata ya, karena di sini putih telur biasanya susah menjadi rata. Setelah benar-benar tercampur rata, terakhir kita masukkan daun parsley kering. Aduk kembali. Setelah tercampur rata, kita sisihkan. Sekarang kita sampai pada tahap memotong roti. Roti ini kita bagi menjadi 6 bagian. Memotongnya tidak boleh putus ya, karena nanti akan diisi dengan cream cheese. Lakukan sampai semua roti terpotong menjadi 6 bagian. Lihat roti ini, teksturnya agak keras di bagian luar, namun lembut di bagian dalamnya. Pemotongan roti ini bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Bisa dibagi 4 atau bisa juga dibagi 6. Setelah semua roti terpotong, lalu kita mulai isi dengan cream cheese di setiap sisi yang sudah dipotong. Isian ini bisa sesuai selera. Mau diisi sedikit boleh, mau diisi banyak juga boleh. Lakukan pengisian cream cheese ini sampai semua roti terisi dengan cream cheese. Tekstur isian ini adalah sedikit padat namun lembut. Jadi ketika nanti dipanggang dan disajikan hangat, dia akan lumer di mulut. Lakukan sampai semua roti terisi dengan cream cheese.
Setelah semua terisi, kita celupkan ke dalam bahan olesan. Bahan olesan ini bisa juga dioles dengan kuas atau dicelup seperti ini ya. Kembali lagi, sesuai dengan selera masing-masing. Lakukan sampai semua roti diberi bahan olesan. Lalu, terakhir kita panggang dengan api atas selama 10 sampai dengan 15 menit. Nah, Korean garlic bread ala Freya sudah jadi. Selamat mencoba. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa dipencet tombol subscribe, like, dan komen, karena akan ada resep unik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.